وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي قدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين فالثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى فاليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'imaratil masajid. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم المعاد. وبعد حضرات العلماء
wal asatidzah al-muhtaramin, para ulama, para guru, para kiai, para ustadz yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Di antaranya Ustaz Muhammad Rafiq, Ustaz Hari Bajuri, juga para ustadz yang lain, dan narasumber kita pagi ini yang insya Allah akan mengungkap tentang masjid yang kita tunggu-tunggu ini. Sebetulnya cuman ini tempatnya bukan di masjid ya, masjid juga ya, masjid juga ini, yaitu Ustadz Dedi Wahyudi. Alhamdulillah bisa hadir, yang punya masjid di Sangseng Sawah ini, Ustadz Abdul Razak, Ketua Ranting DMI Sangseng Sawah, juga Ketua Masjid Ta'alim Arafah Ustadz Ahmad Haji Wiguna SH, Pak RW yang saya hormati, Pak Sarma, Pak LMK, Pak Wawan yang saya hormati, pembina Masjid Ta'alim Arafah Dr. Adi Saputra, Dr. Haji Adi Saputra yang saya hormati, dan juga para ketua-ketua masjid dan mushola yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Arafah yang saya hormati, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan dan rahmati serta berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita langkahkan kaki di tempat yang sangat mulia dan dimuliakan Allah, yaitu kita hadir di rumah Allah. Kita hadir di rumah Allah yang nanti akan dikupas juga oleh Ustaz Dedi Wahyudi insyaallah. Saya ditugasi untuk membaca kitab, ya nggak usah baca kitab, kalau habis waktunya baca kitab. Jamaah rahimakumullah, kita tahu betul bahwa masjid ini adalah tempat yang sangat strategis bagi umat Islam. Di dalam beberapa kitab disebutkan, bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid faqad zarani wa haqqun 'alayya wa haqqun 'ala al-mazuri ayyukrima za'irahu." Siapa yang berwudu dan wudunya disempurnakan dengan baik, kemudian datang ke masjid, maka sesungguhnya dia adalah ziarah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak bagi Allah yang diziarahi, yang didatangi untuk memuliakan orang-orang yang ziarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Itulah ayat 18 surat At-Taubah, di mana kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memakmurkan masjid
adalah satu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, tentu orang-orang yang rajin melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu adalah iqamatus sholat. Iqamatus sholat itu berarti menunaikan ibadah sholat dengan sempurna. Sempurna fikihnya, sempurna tasawufnya, sempurna mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam sholat. Itu iqamatus sholat. Yang ketiga, wa'ataz zakah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Dan yang pertama, yang kedua itulah sebetulnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang menunaikan sholat, karena di dalam sholat itulah kompleks kehidupan kita. Ada banyak nilai-nilai yang sangat lengkap dalam kehidupan kita. Itu di dalam sholat. Maka di dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan mimma ikhtassallahu bihi hadhil ummata an ja'ala lahal arda tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin minal muslimin atrakathu sholatu falyusalli haitsu atrakathu. Termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi, jadikan tanah yang kita tempati ini dijadikan suci. Allah jadikan semua tanah ini suci. Maka di dalam kita bersuci, di antaranya alat bersuci kita adalah tanah. Kalau nggak ada air juga dari tanah kan? Air dari tanah. Kalau nggak ada air maka menggunakan tanah, tayamum. Begitu juga mensucikan najis mughallazah menggunakan tanah. Kita dibuat oleh Allah dari tanah, diciptakan Allah dari tanah, dan kembali kita akan kembali ke tanah. Allah jadikan tanah jadi suci dan jadi masjid. Di mana saja kita berada, kalau sudah masuk waktu sholat maka kita melaksanakan sholat. Mau di rumah, mau di kebun, mau di tempat yang jauh dari masjid, maka kita bisa melaksanakan sholat di situ. Disitulah namanya masjid. Qala Abu Dzarrin qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan qala al masjidul haram qultu thumma ayyu qala thumma al masjidul aqsa qultu kam bainahuma qala 40 sanah thumma qala aynama adrakatka as-salatu fasalli fa huwa masjidun wa fi riwayatin fa kulluha masjidun rawahu jamaah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid mana yang pertama-tama dibangun? Wah, ya Rasulullah, pertama-tama masjid yang didirikan di muka bumi ini masjid mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Masjidil Haram. Kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Yaitu setelah Masjidil Haram yaitu Masjidil Aqsa. Berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Umma qala aynama atrakatka shalah fasal. Kapan saja ketika sudah masuk waktu sholat hendaknya kita melaksanakan sholat. Sholat begitu penting, begitu strategis bagi kita semua untuk meningkatkan kepribadian kita. Dengan sholat maka kita memakmurkan masjid.
Maka sholat itu memerlukan alat suci. Alat suci kita adalah air. Bagaimana masjid mengelola tempat air supaya tidak najis seperti apa? Karena ibadah kita mesti suci badan kita, suci tempat kita, suci batin kita. Karena kita menghadap Allah yang maha suci. Maka bagaimana kita memelihara, menjaga, membangun tempat-tempat wudhu yang ideal. Terkadang ada orang yang membangun tempat wudhu nggak paham. Ada tempat kamar mandi bawahnya bolong. Kayak niru di bandara itu bawahnya bolong. Begitu tempat temennya pakai shower swat gitu. Sebelahnya kecipratan, air di bawah najis, nggak paham. Ada itu masjid di sana di Bintaro, saya nggak usah sebutin. Ini ngapain ini niru-niru di bandara? Manajemen masjid diantaranya itu terpenting karena Rasulullah menemukan penghuni kuburan disiksa gara-gara tidak bisa memelihara najis, tidak tahu najis. Maka yang pertama itu. Ya, kemudian ketika sudah tahu tentang kesucian, bagaimana membangun toilet, ya, kamar mandi, kemudian bagaimana menjaga di dalam ini supaya tidak najis, kemudian memakmurkan di dalam masjid, banyak ya. Cuman memang Ustaz Dedi, banyak masjid-masjid ini yang masih dimiliki pribadi. Jadi kendala kita, seluruh masjid di Indonesia ini masih banyak yang dimiliki pribadi. Bangun masjid, siapa yang di situ, itulah saya. Maka walaupun ada orang yang baik bacaannya, kagak pernah bisa masuk di situ. Karena manajemen masjid ini di mana-mana menjadi permasalahan umat Islam. Dan masih belum banyak dipikirkan tentang manajemen masjid. Siapa yang di situ yang pertama itulah yang berkuasa. Iya. Dari dulu ini gua yang bangun. Itu. Warisan. Nah, itu. Maka manajemen masjid tidak berlaku di situ. Jemaah rahimakumullah, itulah tantangan kita. Karena di dalam ibadah begitu tantangannya semakin besar, maka semakin banyak pahalanya. As-shawab biqadri ta'ab, gitu ya. Bahwa pahala itu kita mendapatkan pahala tergantung kepayahan kita, capeknya kita di dalam berjuang. Maka terus menerus kita mengupayakan memperbaiki manajemen masjid. Bagaimana Masjid Al-Huda yang sudah bagus manajemennya dengan transparan, bisa juga diikuti oleh masjid-masjid yang lain. Saya tahu soalnya di lingkungan kita, pokoknya saya sampaikan aja apa adanya. Saya selalu nge-push, mendorong supaya seluruh masjid dimanajemeni dengan manajemen yang transparan. Ini bukan milik pribadi, ini milik kita bersama. Sampai keuangan juga kita minta supaya transparan. Kalau ada kuliah subuh minta duit, bukan untuk pribadi, untuk umat dan seterusnya. Jadi itu sebagai pembuka saja. Saya tidak membaca kitab, nanti habis waktunya. Nanti Ustaz Dedi nggak kebagian waktu. Ya, ini hanya sebagai curhatan saya kepada Ustaz Dedi untuk nanti bisa juga kita berkolaborasi. Bagaimana membangun umat melalui masjid. Yang maksud kita tentu masih banyak permasalahan, tentu pasti. Ya pasti. Jangan diharap bahwa di dalam masjid tidak ada permasalahan. Itu adalah tantangan dan ibadah kita. Baik itu dari segi bagaimana kita mengatur imam yang baik, ya kan? Mengatur imam ini kan pemimpin di dalam masjid, musola kan? Pemimpin ini, kita memilih pemimpin ini gampang-gampang susah. Sama dengan memimpin RT, memilih RT. Sama. Ada yang orang tidak mau jadi RT padahal dia mampu.
Ya kan? Ada yang mau tapi tidak mampu. Itulah cerminan imam masjid, musola. Ada juga begitu, gak mampu tapi mau. Iya kan? Belum selesai qomat aja udah di depan mihrab. Begitu yang lain gak ada bergerak langsung dia maju. Gak jelas ini. Gak jelas. Ya kan? Ada juga mampu tapi gak mau. Tawadhu. Bacaannya bagus. Sudah tahsin. Tapi gak berani ngimamin. Ini sama juga jadi RT juga begitu. Ya. Jadi pemimpin itu mesti bermodalkan ilmu, kompetensi, tapi juga harus berani. Kalau nggak berani, kapanpun dia nggak akan nyalek, betul nggak? Nggak akan nyalek, nggak akan mencalonkan jadi bupati karena keberaniannya. Nah, maka kompetisi kita dalam kehidupan ini adalah suatu keniscayaan, kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat, ya, karena fastabiqul khairat, maka kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita tentang masjid yang memang di dalam Al-Quran tadi saya bacakan surat At-Taubah ayat 18 dan juga ayat-ayat yang lain di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid baik secara fisik maupun non fisik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, bisa merawat, bisa memanage masjid dengan sebaik-baiknya, ya, karena di dalam ayat yang lain wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'as sujud. Kita menjaga kesucian masjid, menjaga kebersihan masjid. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam kita membangun manajemen masjid, sehingga mudah-mudahan umat Islam memiliki masjid yang baik, yang bagus untuk kita jadikan sebagai sentral ibadah, sentral ilmu, kajian ilmu, dan sentral budaya dan peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih disampaikan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, dan tentunya ini harus kita pahami para ketua DKM baik masjid dan musola, apa yang disampaikan oleh beliau. Tentunya dari Dewan Masjid Indonesia ini memang yang sangat dianjurkan, ya, pejuang-pejuang masjid dan pejuang-pejuang musola untuk kiranya bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan. Insya Allah kalau ketua masjid, ketua musola pahalanya lebih besar, ya, karena beliau adalah pejuangnya. Dan insya Allah dari Dewan Masjid akan mensupport, baik itu marbot, guru ngaji dan imamnya, itu akan disupport oleh Dewan Masjid Indonesia. Masjidnya. Kalau DKM ini nggak boleh disupport, ya. Nah, masjidnya yang disupport oleh Dewan Masjid. Baik hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini
hadir di tengah-tengah kita banyak dari luar daripada RW 07, diantaranya Ketua Masjid Al-Biru Ustaz Adi, lan wasahlan kepada Ustaz Muhammad Rafiq, dan para hadirin yang hadir di depan. Mungkin ada, sambil menunggu Infokus, kita sama-sama dengarkan pembuka dari tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dedi Mulyadi. Dedi Wahyudi, gubernur ya. lagi viral, jadi ingatnya gubernur aja nih. Mohon maaf kalau salah sebut. Kepada beliau, wa ilaihi tafadhal maskura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsirah. Ya, khususnya saya aturkan, ya, semoga menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua, khususnya buat Bapak Kiai Abdur Rahim, guru kita. Semoga selalu keberkahan terlimpah kepada beliau, dan demikian juga buat para ustadz-ustadz Al-Mukarram yang lainnya, khususnya para ketua-ketua takmir. Mugi-mugi moga-moga panjenengan semua bisa menjadikan masjid kita masjid yang makmur dan semoga membawa kebaikan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Sering pakai bahasa Jawa saja. Gitu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Nih, ampun. Ini seperti ini. Maaf ya saya. Nyun sewu, kenalkan nama saya Dedi. Aslinya arek Surabaya. Arek Surabaya, tapi kemudian kuliah di Malang, kemudian berkeluarga di Malang, akhirnya menjadi orang Malang. Nggih. Surabaya pun nih. Oh, mah nyerang Lamongan. Kalau tandes manuan. Iya, nggih. Alhamdulillah. Nyun sewu, saya aslinya Kristen. Jadi saya mu'alaf ketika masih SMA. Ini surat baptis saya. Nah, jadi nyun sewu panjenengan jangan berharap punya surat ini ya. Loh, enggak ada surat, belum muncul. Jadi saya ini alhamdulillah ketika SMA kelas 1 itu kan masuk siang. Otomatis istirahat siangnya waktu sholat asar. Singkat cerita saya tuh dijawil sama teman-teman. Dad, sholat Dad. Ya saya jawab, aku Kristen Rek. Gitu. Ternyata berapa hari lagi kemudian Pak Kiai dijawil lagi oleh orang lain. Diajak sholat juga. Ya saya jawab lagi, aku Kristen Rek. Nah, gitu. Singkat cerita entah gimana ceritanya Pak wajah saya sudah kelihatan muslim. Ya 5-6 kali saya dijawil. Diajak sholat. Itu otomatis boneknya muncul. Aku mau jawili terus, saya kok dijawili terus. Gimana sih sholat itu? Saya otomatis ikut mereka ke mushola belajar sholat. Untungnya orang tua saya, orang tua aslinya Surabaya. Kalau aslinya Jawa Tengah sama Jogja, mungkin saya nggak berani bilang kalau saya udah belajar
sholat. Langsung pulang ke rumah saya bilang ke papa, "Pak, aku tadi belajar sholat." "Ya terserah kamu, mau ke gereja atau mau sholat." Alhamdulillah sampai hari ini saya pilih sholat. Nggih, alhamdulillah. Ini keluarga kami, saya yang pertama kali masuk Islam, kemudian disusul papa, disusul adik saya, mama saya yang Katolik akhirnya juga ikut Islam. Alhamdulillah. Dan terakhir berapa tahun yang lalu, adik saya yang paling kecil ikut masuk Islam. Bulan Mei kemarin keponakan saya masuk Islam lagi, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau cerita, nikmat sekali menjadi muslim itu. Di pembukaan ini saya akan menunjukkan betapa kita itu bersyukur menjadi muslim. Ya, hadiahnya itu banyak. Ini singkat cerita hadiahnya. Itu. Pertama kita itu diberi fitrah. Diberi fitrah untuk selalu menjadi orang baik. Di surat Al-A'raf 172. Kita ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Kita jawab, "Qalu bala syahidna." Itu artinya Allah cinta kepada kita supaya kita tidak terjerumus kepada, termasuk saya. Ya kan, semula saya menjadi non-muslim, Kristen, tapi karena cintanya Allah kepada kita, dibuatnya kita menjadi muslim. Nah, Allah itu luar biasa. Kita dikasih tujuan hidup. Ya, wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Itu kan tujuan hidup. Maka ini saya senangnya muslim begini. Semua itu jelas menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Bahkan Allah sampai menyuruh kita nelpon 1 hari 5 kali. Lah kok panjenengan diajak nelpon kok mboten pulang? Bahasa Jawa lagi. Dia diminta untuk menelpon kok ndak mau, itu gimana? Nah itu. Apalagi ada telepon yang kecil-kecil yang lainnya, sunah-sunah, dan ada telepon yang keren, telepon yang mesra, namanya tahajud. Kan? Jadi sholat itu malah bukan beban, malah menunjukkan cinta Allah kepada kita untuk supaya kita sering telepon, sering ngobrol. Nah itu ibaratnya kan begitu. Panjenengan ditelepon anak 5 kali rasanya gimana? Nah, apalagi panjenengan bisa menelpon yang membawa, yang memberi kita kehidupan. Nah, Masya Allah. Ada lagi cintanya Allah kepada kita supaya kita itu tidak kesasar masuk neraka. Kita diberi hudalinas, Al-Quran. Saya mu'alaf itu terasa sekali. Jadi semua ini terasa sekali buat saya. Karena saya nggak ngerti apa-apa. Nah itu, tahu-tahu dikasih Al-Quran. Tahu-tahu diminta sholat. Tahu-tahu Masya Allah, yang lebih keren lagi apa? Supaya nggak kesasar, kita dikasih pemandu di depan kita. Seorang manusia yang sempurna. Apabila kita ikuti perkataannya, apabila kita ikuti perbuatannya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu istimewa sekali. Lebih istimewa lagi kita dikasih Ramadan. Itu kemarin kita dikasih Ramadan. Dosa besar kita bisa hindari. Dosa kecil belum tentu bisa kita hindari. Maka untuk mensucikan diri kita diberi bulan Ramadan. Ini istimewa sekali sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita memahami ini, nyun sewu, panjenengan itu tidak mungkin masuk neraka. Karena Allah tidak pernah berkehendak panjenengan masuk neraka. Ya hanya karena kebodohan kita, kekufuran kita, akhirnya kita masuk neraka. Padahal dilihat saja sudah jelas. Sampai-sampai Allah agar kita suci, dikasihnya kita Ramadan. Bahkan ketika Ramadan kita dikasih door prize. Apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka setara mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan. Berarti berapa tahun itu? Nah, artinya apa kalau 1000 bulan? Otomatis setiap tahun kita mendapatkan 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Padahal umurnya umat Nabi Nuh 950 tahun. Berarti kan kita melebihi. Padahal umur kita cuma 70 tahun. Itu hadiah terbaik. Gimana kalau kita pindah dah, umur panjenengan dijadikan 950 tahun gimana? Mau nggak? Kalau saya nggak mau. 70 tahun aja udah repotnya kayak gini, apalagi 950 tahun. Ini kenikmatan. Dan saya luar biasa merasakan kenikmatan berikutnya itu apa? Kita diberi masjid.
diberi Masjid Al-Hidayah ini kenikmatan. Saya ke Malaysia mendengarkan adzan itu sulit. Katanya Malaysia kan negara yang lebih Islam daripada kita. Enggak. Lebih Islaman kita. Untuk mendengarkan adzan itu setengah mati di Malaysia. Mengapa? Karena masjid didirikan oleh negara. Di negeri kita masjid. Jumlahnya panjenengan tahu jumlah masjid di Indonesia hari ini? Nah ini. Sekitar 700 ini jumlah masjid dan musola. Data terakhir dari Depak Kemenak tanggal 30 November. Jumlah masjid 308. Jumlah musola 376. Ini yang terdaftar loh. Banyak yang nggak terdaftar kan? Ya. Cuman ya ini tadi tantangan kita, betul katanya Pak Kiai tadi. Ya. Jumlah umat Islam data terakhir yaitu ini jumlah umat Islam dari 270 juta penduduk Indonesia, yang Muslim 234. Yang sholat 5 waktu cuman 91 juta. Yang ke masjid cuman 1,8 juta. Jumlah masjid 700, tapi yang ke masjid cuman, panjenengan pernah ke Lombok? Ya, apalagi Lombok Utara, sampai sholat Jumat saja digilir. Kenapa? Di Lombok kebanyakan masjid. Itu masjid kan berdekatan sekali di Lombok itu. Ya itu, karena dikenal 10.000 masjid. Nah, otomatis saya sering bilang kepada banyak saudara-saudara kita yang Muslim, istimewanya negeri kita diberi masjid dengan mudah di mana-mana. Di Malang itu ada satu gang, cuman 1,5 kilometer, itu jumlah masjid dan musola 26. Itu, Masya Allah, saya bilang luar biasa. Saya malah nggak marah gitu, Malah ini cara kita. Singkat cerita 2014 saya ke Turki. Turki beneran ya, bukan Turen Kidul loh ya. Orang Malang kan Turki itu Turen Kidul. Saya ke Turki. Begitu mendarat di Turki, disambut oleh teman-teman Turki pakai bahasa Indonesia. Selama berapa hari di sana, ya rapat-rapat, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Indonesia. Turki asli, bukan Indonesia yang ada di sana. Orang Turki asli. Otomatis saya tanya kepada mereka, kok bisa kamu bahasa Indonesia? Itu. Ulama kami meminta presiden kami memasukkan bahasa Indonesia ke eskul-eskul sekolah. Seperti di sini ada eskul Jerman, Prancis dan sebagainya. Di sana ada eskul bahasa Indonesia. Otomatis saya tanya, apa alasannya? Karena ulama kami yakin kebangkitan Islam ketiga dimulainya di Indonesia. Yakin? Kita saja nggak yakin ya. Tapi orang lain yakin. Hebatnya begitu. Waktu itu saya berpikir, nggak dong. Gitu. Tapi setelah lihat jumlah masjid seperti ini, banyaknya. Dan ini negara yang paling banyak masjidnya, saya jadi yakin. Cuman betul katanya Pak Kiai, membutuhkan perubahan manajemen yang lebih serius. Akhirnya sejak tahun 2001, saya keliling dari masjid-masjid untuk mencari rahasia masjid-masjid yang berhasil. Salah satunya saya tuh nggak sengaja ke Jogja, yaitu ada masjid namanya Real Masjid. Kata teman-teman, masjid ini baru umurnya 11 Ustadz, 11 bulan. Aslinya itu ruko dijebol. Jadi 4 ruko gitu ya, dijebol. Akhirnya di-los seperti ini dalamnya. Nah, kurang lebih 3 kali 8 kan ruko ya, berarti 3 kali 4 dikali 8. Ini dalamnya. Nah, waktu menjelang khotib naik mimbar ada pengumuman. Nah, ini pengumumannya. Mungkin bisa masuk ke proyektor ya. Nah, ini pengumumannya. Sebelum khotib naik mimbar. Nggak bisa ya? Oh, enggak apa-apa. Jadi ceritanya, ya, dia masjid ini dari Jumat ke Jumat, nyun sewu dulu, saya mau tanya dulu. Dari Jumat ke Jumat masjid sini dapat berapa? Kotak infaknya? Oh enggak ada salat Jumat sini?
Enggak ada. Maafnya, yang masjid angkat tangan. 2 juta nggih, ampun nggih. Nah, masjid ini dari Jumat ke Jumat 97 juta. Ditasarufkan, disalurkannya kurang lebih 180 juta. Maka saldonya minus 90 juta. Ya saya langsung mencolot Pak Kiai. Hah? Guyon ya? Orang Jawa kan langsung bilang ini, goro ya. Goro itu bohongin gitu loh. Setelah sholat saya datengin. Namanya Mas Agung. Mas, tenanan tak Mas ini? Bener Ustadz. Kok bisa? Lah kalau Jumat ini minus, Jumat ini minus, Jumat ini minus, Jumat ini minus. Kayak mbok dol masjidnya. Ya saya bilangnya begitu, saya polos saja. Enggak Ustadz. Ini kan Jumat minus ya. Senin kami udah plus. Ditunjukin buktinya. Sudah plus 30 juta. Loh, kok iso ya? Otomatis saya tertarik. Yaitu, gampang Ustadz. Kalau setiap di mimbar diumumkan saldo itu plus, masjid A ya, ngumumkan saldonya plus. Sedangkan masjid B, ngumumkannya saldo minus. Nyun sewu, panjenengan pilih masjid yang mana untuk nyumbang? Nah, itu kuncinya. Berani minus? Kalau saldo nol itu biasa, sekarang malah saldo minus. Otomatis malah orang tergerak bersedekah karena saldonya minus. Oh beneran masjid ini serius. Gitu. Hari ini kan enggak, kadang-kadang saldo masjid dibuat banyak karena takut. Nah itu khawatir dengan banyak hal. Gitu. Terus dia bilang begini, Ustadz, kami ini nggak ada apa-apanya. Itu masih ada masjid yang lebih bagus daripada kami. Di mana? Di Pontianak. Waduh, adoy rek tahu. Ya sudah terlanjur pingin tahu ya saya berangkat ke Pontianak. Ada masjid namanya Kapal Munjalan di kampung non muslim. Pontianak kan banyak Cinanya kan ya. Nah itu. Yang muslim pun cuma 5 rumah di gang ini. Nah, bisa dilihat kalau dari ciri apa? Dari ciri menaranya panjenengan sudah tahu. Masjid apa ini? Ormas apa aku udah tahu ini. Nah, itu. Jadi, Nyun Sewu. Sebulan masjidnya sekian. Nah, masjidnya kecil ini. Hanya 8 kali 12. Masjidnya. Pegangan tangan. Sebulan, lalu para takmir siap-siap 8 miliar. Ramadan 12 miliar. Ngomong miliar itu kok susah ya? Ya itu. Saya otomatis 6 hari saya nginep di sana. Ingin tahu bener rahasianya. Karena saya paham kalau panjenengan saya ajak ke Jogokarian, kan yang terkenal kan Jogokarian ya hari ini ya. Panjenengan akan langsung bilang, nggak mungkin musola Al-Hidayah akan seperti itu. Karena lihatnya hari ini. Masjid Al-Huda nggak akan mungkin. Panjenengan karena melihatnya hari ini, karena sudah berhasil makmur. Harusnya lihatnya ketika saat masih merintis. Apa kunci-kunci rahasianya? Otomatis saya nginep di sana untuk mencari itu. Itu. Udah pernah ke Jogokarian? Ya. Ya mungkin yang belum pernah ini videonya. Nah, ini videonya aja. Nah ini. Videonya Jogokarian. Hari Sabtu sama Ahad ngasih makan 1.300 orang. Karena 1.300 orang tidak mungkin dimasakkan kan. Yang paling repot sopo sing kora-kora. Bener kan? Siapa yang cuci? Piring. Ya itu kan. Otomatis begitu mau masuk masjid dikasih kupon 10.000. Dipanggil pedagang kecil di seluruh jalan depan ini. Nanti setelah sholat subuh disuruh belanjakan kupon tadi ke penjual-penjual ini. Kalau beli 15.000 ya ditambah sendiri 5.000 sama kita, 10.000. Maka saya bertanya, 1.300 kali 10.000? 13 juta. Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, 8 kali, benar kan? Total 104 juta. Pertanyaan saya, duitnya sopo?
kok akeh banget ngasih makan jamaah. Ah, nanti kita jawab. Panjenengan ingat-ingat ya, duite sopo. Gitu. Nah, saya juga penasaran. Udah lihat kuponnya ya? Belum ya? Nah, ini kuponnya. Nah, ini kuponnya lah. Maaf, saya ulangi lagi sedikit. Nah, ini kuponnya. Nah, ini kuponnya. Mana tadi kuponnya? Udah kelewatan ya? Udah kelewatan ya? Nah, ini kuponnya lah. Ini 1.300 orang. Ramadan kemarin buka puasa 3.500 orang. Ya, kita buka rahasianya. Kalau kita lihat hari ini, nggak mungkin kita niru dia. Kita harus lihat rahasianya. Ternyata semua masjid-masjid yang sukses ini fokusnya di jamaah subuh. Nyun sewu, fokusnya di jamaah subuh. Kebanyakan masjid fokusnya di jamaah Jumat. Nggak apa-apa ngasih Jumat berkah, asal uangnya ada. Tapi kebanyakan masjid-masjid yang berhasil ini fokusnya jamaah subuh. Mengapa dia fokus jamaah subuh? Karena jamaah subuh adalah jamaah yang paling sulit. Sampai Umi Maktum saja disuruh oleh Rasulullah SAW, Umi Maktum kan buta ya, tetap disuruh datang jamaah subuh. Sebab kalau sampai kita berhasil membuat jamaah kita datang sholat subuh, maka jamaah sholat yang lain tentu akan lebih mudah. Itu logikanya. Dengan kata lain, kalau ada dikatakan otomatis yang datang jamaah subuh imannya tidak KW-KW. Ketika terima kupon, ini kuponnya seandainya ya, dikasih makan gitu ya. Kalau jamaah sholat-sholat yang lain, seneng, dapat mangan. Tapi kalau jamaah subuh, karena imannya tidak KW-KW, dia bertanya, kok malah aku yang disedekahi masjid? Kudune aku yang sedekah ke masjid. Tuh, paham sampai sini? Ini kunci utamanya. Karena geraknya di jamaah subuh. Kita baguslah memberi di saat Jumat berkah. Tapi sholat Jumat itu kan tidak perlu undangan. Para laki-laki akan datang sendiri di saat sholat Jumat. Kalau ada laki-laki nggak datang sholat Jumat, kita pertanyakan kelelakiannya. Benar? Ya, benar kan? Tapi kalau sholat subuh, itu bahasa Jawanya ngoyoworo, harus bekerja keras kita untuk membuat mereka datang sholat subuh. Saya sebagai takmir, karena paham sholat subuh itu adalah sholat yang paling sulit, harusnya saya fokus membuat jamaah datang sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh hadiahnya banyak buat jamaah kita. Sampai-sampai kalau sholat subuh ini kita berhasil membuat jamaah itu datang, maka akan menjadi kampung kita kampung Baldatun. Kalau di Jogokarian, kalau nanti berkunjung ke Jogokarian lagi, jangan keburu masuk ke dalam ruang utama. Berdiri dulu di parkiran, Pak. Saya sarankannya, ya. Begitu adzan, panjenengan lihat, ya, itu orang keluar dari gang-gang sempit, maaf ya, itu kayak semut keluar dari sarang menuju masjid. Masya Allah, hati itu rasanya Masya Allah. Jadi keluar dari gang-gang gitu. Senang banget. Nah, fokusnya kenapa di sholat subuh? Karena sholat subuh banyak hadiahnya. Hadiah pertama saja sudah luar biasa. Apa hadiah pertamanya? Qobliyah subuh, sunnah fajar, melebihi dunia dan isinya. Artinya apa? Saya sebagai takmir di tempat ini membuat panjenengan bisa datang sholat subuh, Aslinya saya ingin membuat panjenengan di mata Allah menjadi konglomerat. Apalagi kemudian sholat subuh berjamaah. Otomatis perbedaannya 27 derajat. Otomatis lebih istimewa daripada sholat sendirian. Itu hadiah-hadiahnya. Hadiah yang ketiga, harusnya ini Pak, yang lebih, saya itu kan nggak ahli fikih ya, saya itu cuma praktisi ya. Yang jelaskan
Nyun sewu fikih-fikih harusnya beliau. Nyun ngapunten kalau saya salah jelaskan. Itu. Ya ini yang paling penting. Setelah sholat subuh jangan tidur. Jadi takmir-takmir ini ngerti. Takmir-takmir masjid yang sukses-sukses ini ngerti gimana caranya jamaah setelah jamaah subuh jangan tidur. Karena katanya orang Jawa, lek yen turu mari sholat subuh maka rezeki ini dicocok PT. Nah, itu beneran itu. Nah, otomatis takmir-takmir ini menahan panjenengan untuk tidak pulang. Terutama di saat sholat subuh. Sampai-sampai dikasih makan itu tadi ceritanya. Kita kompakan saja lah. Karena uang belum punya, ya kan. Sarapan belum punya. Besok ya kita kompakan saja. Begitu Allahu Akbar, pintu masjidnya dikunci semua ya. Biar panjenengan nggak pulang. Takmirnya kumisnya tebal itu. Sadis ya. Nah, mereka membuat kegiatan-kegiatan supaya panjenengan tidak keburu pulang. Diajak panjenengan baca Quran. Nah, itu diajak panjenengan baca Quran. Ditahan. Oh, Nun Sewu, gerakan Qurannya ini sekarang keren. Termasuk surah kami yang di Malang ngikuti. Jadi bentuknya seperti ini. Kita kompakan baca juznya. Kalau nggak salah hari ini juz 6. Jadi setelah subuh 2 rakaat, setelah subuh 2 lembar, setelah duhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar baca Qurannya, setelah maghrib 2 lembar, setelah isya 2 lembar, 10 lembar. Itu sama dengan 1 juz. Membuat umat ini membaca Quran sangatlah gampang. Setelah sholat, kita ajak baca Quran 2 lembar. Ada orang yang baca di sini, yang lain ngikuti. Ini. Panjenengan kalau ke Jogokarian, ke masjid-masjid lain kan lihat ini. Jadi 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 10 lembar. Kita jadi terbiasa 1 juz. Dan juznya disamakan. Di Malang ada 6 masjid. Juznya sudah sama termasuk kami. Mengapa demikian? Ini keren. Saya pagi ini baca 2 juz di sini. Sholat subuh. Nanti duhur ke masjid panjenengan. Baca lagi 2 juz. 2 lembar. Berarti kan melanjutkan baca di sini. Terus pindah ke masjid yang lain. Yang masjid di Serengseng lagi. Melanjutkan baca. Nanti demikian. Maka apa? Umat kemanapun ke masjid, bacaannya terjaga. Saya penasaran, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berhasil menjadikan negaranya menjadi negara yang berjaya hanya dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Bahkan sampai-sampai zakatnya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu diekspor ke Ethiopia. Karena Pak warganya tidak ada yang berhak menerima zakat. Karena Pak kaya-kaya semua. Hanya dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Saya penasaran, saya cari-cari apa penyebabnya. Biasanya negara yang makmur itu nomor 1 gara-gara tahanan. Saya kaget. Ternyata karena Umar bin Abdul Aziz meminta kita. Ya, malaikat tidak mendengarkan saya ceramah, tapi cenderung mendoakan kita. Mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Nah, Ustadz, tapi kan bayari Ustadz itu kan mahal. Ya cari Ustadz yang gak perlu bisaroh gitu ya. Wah gak mudah Ustadz. Ya kalau gitu kita gantian baca Riyadhus Shalihin sama Bulughul Maram. Yang penting ada majelis. Bener kan? Sambil menunggu doorpress. Doorpressnya itu adalah sholat suruh. Doorpressnya itu kalau dididit sholat suruh nanti, atau sholat isyraq itu keren. Ya, saya loncati langsung nomor 7 karena doorpressnya adalah seperti umroh dan haji. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadisnya, tamat. Apabila kita berhasil duduk seperti ini sampai menunggu waktu dididit nanti, sholat, kemudian kita sholat suruh atau sholat isyraq, maka sepahalanya seperti umroh dan haji sempurna. Masya Allah.
Saya nangis kadang-kadang lihat hadis ini. Saya bisa ngerasakan betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Rasul itu ngerti umat Islam itu nanti akan ada di mana-mana, termasuk akan ada di Indonesia. Otomatis untuk berangkat umroh dan haji itu tidaklah mudah. Ada faktor hambatan karena ekonomi, ada hambatan karena kesehatan, ada hambatan gara-gara antri. Masya Allah. Tapi Rasulullah karena cintanya kepada kita, disuruhnya kita duduk setelah subuh yang pahalanya setara dengan umroh dan haji. Lah kok panjenengan boten purun? Itu bener kan Ustaz nggih Pak pakai nggih? Kok sampai panjenengan nggak mau cuman duduk seperti ini saja? Itu. Ya itu. Hanya untuk menunggu titit setelah sholat subuh. Ya itu. Ini cintanya Rasulullah kepada kita. Ngerti kita akan menghadapi hambatan-hambatan seperti itu. Dan hebatnya bisa kita lakukan setiap hari. Siapa angkat tangannya haji dan umroh setiap hari? Nggak ada. Ya bisanya gara-gara kita duduk di masjid ini. Dan luar biasanya sempurna. Tawaf itu kan nggak boleh batal wudhu. Untuk sempurna itu nggak mudah. Ya, nanti di Mina, di Arafah, apalagi di Musdalifah, terutama di Musdalifah, itu cenderung gesek-gesekan. Ngambil batu saja bisa tukaran di Musdalifah itu. Padahal masih pakai ikrom. Ya itu, Masya Allah. Panjenengan diberi hadiah istimewa. Maka saya ulangi lagi, nggih, masjid ini adalah hadiah terbesar buat kita. Terutama panjenengan yang jadi takmir-takmirnya. Mau lihat Malaysia yang nggak ada masjid, berat. Masjidnya Malaysia itu besarnya seperti, saya nggak tahu kalau di Jawa Barat masjid yang gede itu apa ya. Kalau di Surabaya namanya Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar itu halamannya gede banget. Menuju ke masjidnya aja udah setengah mati ya. Butuh perjuangan kan ya. Terus kemudian masuk ke depannya itu butuh perjuangan. Masjid-masjid di Malaysia besarnya seperti itu. Karena didirikan oleh negara. Ya nggak masalah ya. Ini Masya Allah, tinggal melaku saku tekan. Bahasa Jawa lagi. Tinggal jalan gitu saja naruh sandal sudah masuk sini. Itu masih sulit gimana toh? Nikmatnya masjid kita ini, panjenengan nggak perlu perjuangan yang berat, ya bener kan? Lucunya depan masjid malah nggak ke masjid, ya itu, Masya Allah. Sekarang kita bahas yang paling penting. Kita kan ingin tahu dari mana dapatnya uang tadi. Nah ini, saya terus terang penasaran, kok bisa ya ngasih makan orang sebanyak itu? Kok bisa ya uangnya dapat 8 miliar sebulan? Ada rahasianya ternyata. Rahasianya fokus di sedekah subuh. Nanti nyon sewu Pak Kiai yang bahas fikihnya ya. Saya hanya mengutip pendapat mereka. Ada 2 malaikat turun. Yang satu bertanya di saat subuh, siapa yang sedekah? Dan satu malaikat bertanya, siapa yang tidak bersedekah? Ini hubungannya dengan tadi malaikat bagi rezeki. Tadi malaikat bagi rezeki, ibaratnya saya bilang ke anak saya pakai contoh ini, nak, anak saya pertama, nak ini uang sakumu minggu ini. Diterima sama anak saya tapi dikekep. Pelit. Ya. Anak yang 2 barusan terima uang saku dari saya. Separuh tak sedekahkan ya. Ditambahin nggak enaknya? Barusan malaikat tadi ngasih rezeki di saat setelah subuh. Tapi pada saat yang bersamaan, kok panjenengan nyemplungi kotak infaknya masjid? Itu kuncinya. Kuncinya uang 8 miliar tadi. Kuncinya uang 104 juta tadi. Itu. Akhirnya setelah saya tahu hadis ini, setiap sholat subuh ya saya bawa uang. Iya. Sesungguhnya ini kekuatan umat kita. Ya, ini contoh, ada masjid.
Akhirnya kotak infaknya dan kotak infak umumnya dan kotak sedekah subuhnya dipisah. Yang ini buat orang-orang yang sedekah subuh, yang ini kotak infak yang umum. Hasilnya luar biasa. Malah-malahan kotak infak yang subuh sudah mau ngalahkan yang kotak infak umum. Ini kotak infak umumnya berapa ini? 90. Nah, ini yang subuh sudah 50 sekian. Mengapa demikian? Karena infak yang umum kan cuma hari Jumat. Kalau sedekah subuh, nah terus kan, benar kan? Ya otomatis sedekah subuh akan lebih banyak. Apalagi jamaah subuhnya bertambah banyak, apalagi kompak. Ya, sedekah berapapun diterima. Tuh. Karena sedekah subuh menjadi sedekah utama. Oh, saya baru paham. Kotak infaknya dipisahkan di mereka itu. Kotak infak Jumat, kotak infak sedekah subuh. Mengapa demikian? Agar kita tidak mengganggu kotak infak yang Jumat. Karena kotak infak yang Jumat dibuat listrik, dibuat air, dan dibuat khotib sholat Jumat. Jangan diganggu untuk kegiatan sholat subuh. Kita buat kotak lagi sedekah subuh yang nanti kita gunakan untuk melayani orang datang ketika sholat subuh. Akibatnya jamaah subuh bertambah banyak. Nah, kebanyakan mereka menggunakannya untuk pasar bahagia. Setelah sholat subuh dikasih sayur, karena sayur yang paling murah. Mau dikasih sembako boleh, tapi sembako kan mahal. Sayur kan paling murah. Di Malang segini 20.000, nggak tahu di sini. Itu. Maka uang hasil sedekah subuh tadi digunakan untuk membeli sayur. Setiap jamaah pulang sholat subuh sampai di titik dikasih sayur. Itu. Uang terkumpul semakin banyak dibuat menyediakan sarapan pagi. Uang terkumpul semakin banyak dibuat pasar murah. Itu rahasianya masjid-masjid itu tadi. Termasuk rahasianya Jogokarya. Itu. Singkat cerita kita nyoba, saya coba dengan beberapa musola ataupun masjid. Ada masjid kecil di selempitan gang gitu, ya, tapi sudah sholat Jumat, tapi jamaah subuhnya cuma 20 orang. Ya, saya ajak, ayo kita sepakatan yuk, 1000-an per hari. Nyun sewu, saya pura-pura tanya ke panjenengan ya. Ayo kita sepakatan 1000-an per hari. Berat atau tidak? Kalau berat kita turunkan 500 perak. Cari uang 500 perak itu susah. Ya udah 2000-an atau berapa kan begitu. Akhirnya kita sepakat. Itu 1000 per hari. 1000 per hari. Terkumpul. Dalam satu pekan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6.000 berarti kan per orang. Dikalikan 20, berarti 120.000. Nah, separuh kita belikan sayur, agar hari Ahad jamaah pulang bawa sayur. Sisanya kita simpen. Nah, ini videonya. Masjidnya kecil di gang sempit. Nah, itu. Alidaya lebar jalannya masih ada ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini nganggapnya pekanan. Nanti boleh mau bulanan atau pekanan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kumpulkan lagi 1000, jamaahnya kompak. Akhirnya terkumpul 120 dengan saldo yang kemarin 60 menjadi 180. Maka kita berpikir, masa cuman sayur doang? Ya udah ditambahi bubur kacang hijau. Nah, uangnya kan masih sisa juga kan? Akhirnya berikutnya sayur plus bubur kacang hijau. Lah, itu. Ya, lumayan, tambah banyak jamaahnya. Akhirnya kita kumpulkan lagi. Ya, terkumpul lagi 120 ditambah saldo yang sebelumnya 80. Akhirnya kita pikir, apa ya selain sayur? Yaudah mulai belajar sarapan. Tapi karena menyediakan sarapan itu masih mahal, kita pilih nasi bungkus saja. Nah, ini nasi bungkus. Berikutnya,
Nah, ini rahasia utama mereka. Kenapa? Fokusnya di jamaah subuh. Singkat cerita, ada masjid-masjid yang mengikuti apa yang saya sarankan, akhirnya sampai seperti ini. Ada di masjid di Malang, itu kalau beli sayur sampai 9 juta. Tapi sebulan sekali, jumlah yang diberi 900 orang. Seperti ini. Antrinya. Nah, itu. Ini kebetulan 17 Agustus kemarin. Antrinya juga seperti ini. Nah ini. Nyun sewu, saya di Malang jadi terkenalnya Ustadz Sayur. Gara-gara selalu ngomong sayur begini. Ya ini. Nah ini 17-an. Nah ini Masya Allah antrinya di sini. Ini ketua takmirnya, seorang profesor. Saya bilang, Ustadz, yakin Ustadz? Nah ini, seperti ini. Di Malang ada lagi per pekan, semula sama, ya ngerintis dari apa? Yang penting uang yang didapat dari jamaah kita sendiri jangan ditambah-tambahi. Kalau ditambah-tambahin nanti jadi paha ayam, telur dan sebagainya. Akhirnya apa? Berikutnya kita nggak bisa danai lagi. Ya sak dapatnya. Yang penting semua bawa sayur walaupun cuma 1 ikat. Jangan terburu-buru dinaikkan. Itu. Lah, masjid ini setiap pekan hebatnya. Nah, ini setiap pekan. Nyun sewu bisa dilihat, anak-anak dapat tas kresek juga enggak? Kalau saya damang dengan istri saya ke masjid ini, bersama 3 anak saya, berarti dapat berapa tas kresek? 5. Wah, bisa masak seminggu saya. Nah, ya ini. Rahasianya itu. Nanti kita bahas kenapa anak-anak juga dikasih. Nah itu. Nah, target kita itu sebetulnya, maaf mak-mak, ibu-ibu, sebetulnya targetnya utamanya mak-mak ini. Targetnya, kenapa? Emak-emak lah yang membangunkan kita sholat subuh. Bener? Bener? Tapi sayang mak-mak sering nggak diajak sholat subuh, disuruh jaga rumah. Karena apa? Disuruh persiapan masak buat kita. Sayur itu dipilih gara-gara supaya mak-mak bisa duduk di sini. Karena mak-mak itu biasanya nggak tahan duduk. Karena apa? Kepikiran mau masak buat kita. Mak, sekarang masjid sudah nyiapkan sayur. Nanti mak langsung numis. Begitu sampai rumah. Uang kita masih mampunya sayur. Tapi begitu uang sedekah subuh kita semakin banyak, kita bilang lagi ke mak-mak, mak sayurnya dimasaknya siang aja. Pagi hari karena masjid sudah ada sarapan, geret bapak ke sini, geret anak-anak ke sini, supaya satu keluarga sholat subuh berjamaah. Karena apa? Sudah disiapkan sarapan pagi. Nah, keren kan? Iya, ya itu. Berikutnya, uang tambah banyak, kita buat pasar murah di halaman depan. Pasar murah itu begini, kita kulaan beras 12.000, maka dijual di depan juga 12.000. Kita kulaan minyak 15.000, maka dijualnya 15.000. Masjid jangan keburu mengambil untung. Yang penting jamaah datang sholat subuh. Akhirnya di Malang ada masjid yang berhasil 3-tiganya dikerjakan. Nah ini contohnya. Nah, masjidnya di gang sempit, lebih sempit. Kalau saya mau ke sana harus telepon dulu, parkir mobil di mana. Itu. Nah ini masjidnya. Ini. Sebelah kanan Pasar Bahagia, sayur. Sayur itu tulisannya begini, membeli sayur dengan biaya cuma-cuma, cukup bayar dengan doa. Doakan masjid kita menjadi makmur. Tapi kalau sebelah kiri, pasar murah. Nah, sebelah kirinya pasar murah. Lah, kemudian ada sedekah berasnya. Kemudian ada sarapannya.
Nah ini. Disapa loh Pak. Ya itu. Ini ceritanya, komplit dia. Keren. Karena hasil uang tadi. Jangan mengambil infak Jumat. Jangan diganggu infak Jumat. Karena infak Jumat untuk kebutuhan yang sifatnya operasional dan khotib Jumat. Itu. Paham? Angkat tangan yang punya usaha meracang atau sembako. Ayo jujur. Masa enggak ada? Nah, soalnya ada cerita. Saya ketika beberapa waktu kemudian saya ngisi di masjid ini kan. Lagi anak-anak sarapan begini, tahu ada bapak-bapak datang marah-marah ke saya. Jadi saya lagi makan, tahu dia berdiri sambil begini, Ustadz ini provokator. Provokator apa? Gara-gara Ustadz, masjid ini jualan sembako. Padahal toko saya depan situ. Bener ya? Nah, itu. Toko saya depan situ, masjid akhirnya jualan sembako gara-gara Ustadz. Pak maaf Pak, duduk Pak. Saya bilang begitu. Pak, nyun sewu ya Pak ya. Masjid kan jualan sembako cuma hari Ahad dalam rangka melayani orang-orang sholat subuh. Itu pun tidak meminta keuntungan. Gimana kalau subuh depan beras Bapak ini taruh situ? Saya bilang begitu. Tapi Bapak sepakat. Jangan ngambil keuntungan. Niatkan keuntungan itu sedekah ke masjid. Pak, nyun sewu. Bapak kan cuma hari Ahad mengeluarkan beras. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Warga tahu kalau Bapak orang baik. Maka belinya kemana? Ke Bapak. Langsung diem gak jadi marah. Makanya saya tanya, ada yang pedagang beras? Maka Ahad besok sudah bisa di masjidnya. Dan insya Allah jadi keberkahan buat panjenengan. Amin. Oh Masya Allah. Akhirnya saya khususnya ngomong seperti itu terus kemana-mana. Kenapa? Ternyata untuk membuat masjid makmur itu fokusnya di jamaah subuh. Di mana jamaah subuh adalah jamaah yang paling sulit. Ya ini kemarin sampai terakhir ketika di mana Surabaya 117. Ini sekarang udah ketambahan 4, 5 dengan masjid ini. Alhamdulillah. Moga-moga masjid ini menjadi masjid yang berkah dan masjid yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi kebangkitan umat Islam. Amin. Makaten, matur sumbanuwun, ya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang bisa kita lanjutkan, apalagi ada Pak Kiai yang bisa jawab fikihnya, ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kami. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Mukarram Ustaz Dedi Wasudi, ya. Ini motivasi untuk para DKM, baik DKM masjid dan musola. Jadi rahasia-rahasianya sudah disampaikan, tinggal kita jalankan. Tapi kendalanya kalau di Jakarta ini begitu sholat subuh selesai bubar. Apakah nggak ada makanan? Apa nggak ada tadi sayur? Nah kalau di sini biasanya imamnya tinggal berdua, begitu nengok mana jamaahnya? Nggak ada gitu. Mudah-mudahan setelah mendengar ini ya jamaah kita dan ada masjid yang langsung bisa merealisasikan apa yang disampaikan tadi. Saya kira itu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita paham dan kita bisa amalkan untuk di masjid dan musola kita, dan kita akan coba karena memang yang paling utama adalah jamaah sholat subuh. Orang-orang yang terpilih yang bisa bangun sholat subuh. Karena nanti di sini juga ada giat lagi, yaitu di jam 8 pagi untuk remaja. Maka satu orang yang mau bertanya dipersilakan. Satu orang saja karena waktu sudah 6:30. Kalau ada yang belum jelas dan mau bertanya, silakan.
Paham semua kali ya? Alhamdulillah nih udah paham semua nih. Kalau nggak ada yang nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan terima kasih atas waktu yang disampaikan yang diberikan kepada kami untuk bicara sedikit. Kebetulan kami salah satu pengurus di Masjid Jami Al-Huda juga pernah hadir di Jogokaryan. Dan kami juga 2 jam audiensi dengan pengurus di Jogokaryan. Memang apa yang kami lihat dan kami saksikan sendiri, kalau di sini sholat subuh jam 4 tuh masih gelap. Kalau di sana jam 4 kita dapatnya udah paling belakang. Nah, kalau tadi disampaikan itu memang sangat dahsyat sekali. Cuma permasalahan di kami ini kebanyakan masjid untuk mewujudkan itu semua tergantung di kepengurusan masjid. Ini di kami ini yang banyak mengalami kesulitan itu bagaimana pengurus masjid ini bisa mewujudkan kemakmuran masjid. Nah, mungkin ada trik-trik atau masukan dari Ustadz buat pengurus masjid, bahkan pengurus masjid sendiri kadang-kadang saling berantem karena kebanyakan pengurus masjid dan musola cuma numpang nama doang. Ini yang kami rasakan. Jadi pengurusnya banyak, mungkin ada 50 mungkin masuk, tapi yang aktif paling 1-2. Mungkin kami butuh masukan dari Ustadz. Terima kasih. Pertama-tama kita itu harus berniatnya harus benar dulu. Saya berharap kemarin tuh begini, ada cerita 3 minggu yang lalu ada seorang ketua takmir di Kota Malang meninggal dunia. Kebetulan saya perawat jenazah, otomatis saya datangi rumahnya, saya rawat, gitu ya. Itu yang harus kita pahami, karena kita kan rata-rata di sini kan DKM kan, ya. Masya Allah, merawatnya itu wenteng, Pak. Karena dia memang sejak sebelum nikah sudah ngurus masjid. Sampai hari terakhirnya dia tetap ngurus masjid. Dia ketua Masjid Ahmad Yani di Kota Malang. Kita kan pengalaman semua kan ngurus jenazah ya. Memiringkan jenazah itu untuk mengeluarkan kotoran itu kan sudah gak mudah. Kalau sudah agak lama meninggalnya itu enteng. Yang kedua, nyabuni ketiak itu kan gak mudah, itu enteng. Apalagi nyabuni punggung, harus memiringkan. Bahwa alam bisawab. Kenapa seorang kalau jadi jenazah itu kok jadi berat sekali. Ngangkatnya berat, apapun berat. Lah itu kok enteng banget. Singkat cerita, masjidnya kepingin dia disolatkan di masjid. Dia menjadi ketua takmir, yang datang nyolatkan, Masya Allah, apalagi meninggal hari Jumat. Astagfirullah, merinding saya. Ya otomatis saya juga kepingin. Itu logika saya. Nah, jenazah itu dibawa ambulan, lari duluan ke makam. Kita itu ngikuti itu udah gak ngejar. Ya Allah, takmir itu istimewa sekali. Karena panjenengan adalah pelayan rumahnya Allah. Di muka bumi yang segede gini ini, ada tanah kecil yang diniatkan menjadi rumahnya Allah. Lah kok panjenengan yang ngurus? Lah kok kok panjenengan malah tukaran yang ngono? Harusnya kan panjenengan malah orang yang paling bersyukur. Karena kemungkinan besar panjenengan akan disolatkan di tempat ini juga. Dibandingkan orang lain untuk dapat tempat sholat saja setengah mati.
apalagi panjenengan dapat kemudahan-kemudahan. Maka bergembiralah kalau menjadi takmir. Bahkan saran saya, jangan mau diganti. Iya. Supaya akhir hayat kita husnul khotimah karena ngurus masjid. Tapi harus berubah wawasan kita, cara pandang kita, yaitu mindset kita, terutama harus kita siapkan pewaris masjid kita. Siapa? Anak muda. Nah, ini ceritanya. Mengapa negara kita sekarang penuh korupsi? Gampang jawabnya kalau saya. Itu gara-gara takmirnya yang nggak paham. Kamu nyalakan takmir kok gak enak ya? Takmirnya nggak paham. Orang tua kita, nenek dan kakek kita paham. Nyuruh anak-anaknya umur 7 tahun tidur di masjid. Nih gambarnya Pak. Harusnya seperti ini. Setelah di rumah dididik, ditentukan dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani atau Muslim, kemudian ditentukan cara ibadahnya adalah sholat oleh orang tuanya, harusnya rumah keduanya adalah masjid. Benar? Maka nenek kita, kakek kita nyuruh. Zaman dulu kita tidur di masjid. Saya sih nggak ngalami karena saya kan Kristen. Panjenengan yang paham. Ya kelanggar lah ya. Benar kan? Benar? Sekarang orang-orang nggak melakukan ini. Orang tua mungkin ini termasuk kita. Nggak melakukan ini kan ke anak-anak kita. Kita lebih percaya ke sekolah. Masjid dilewati. Benar? Kemudian dia lulus sekolah. Dia kerja di perkantoran. Mungkin jadi pejabat. Ya jelas korupsi. Nggak ngelewati masjid. Ya jelas maksiat. Sekarang nggak mau peduli kepada umat. Ya jelas lah. Saya kurang paham nih. Mungkin nanti Pak Kiai yang harus jelaskan. Yang jadi penyebab ini orang tua yang nggak paham atau takmir yang nggak serius. Takmir malah kalau ada anak kecil diusir. Ada anak muda, puncaknya masjid dikunci. Takut jamnya hilang. Ya itu. Ini yang jadi masalah kita. Kalau hari ini negeri kita porak-poranda politiknya udah seperti ini, korupsinya seperti ini, yang salah sebetulnya yang bodoh adalah kita. Terutama takmir. Yang panjenengan dapat amanah istimewa ini, lah kok malah tukaran. Harusnya kita kembalikan negeri ini. Maka saya yakin kebangkitan Islam memang dari Indonesia. Kenapa? Jumlah masjidnya saja semakin banyak. Kalau satu masjid saja, 2 masjid saja sadar, terutama takmir-takmirnya paham fungsi masjid sebagai tempat kebangkitan umat, ya kita siap berubah. Itu nomor 1 Pak. Nyun sewu, saya akan nampilkan slide lagi. Mungkin nanti panjenengan marah ke saya. Gondok. Tapi ini serius. Ya, slide yang berikutnya ini begini. Sasaran dakwah masjid itu 4. 1, orang yang sudah berhijrah dan inginnya berubah total. Maka dia ke masjid itu ringan kakinya. Insya Allah kita ini. Amin. Ya kan? Orang yang kedua sudah hijrah tapi agak susah ke masjid. Ya, nanggung lah istilah kita. Yang nomor 3, datang sholat Jumat saja, alhamdulillah. Apalagi datang cuma hari raya ke masjid. Ya itu. Yang nomor 4, ya ini malah goroi kita. Musuhi masjid nomor 4 itu. Malah kalau masjid ngadakan kegiatan dianggapnya repoting. Ya kan? Saya mau tanya ke panjenengan, yang paling banyak nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? 4. Kalau nomor 1 kebak masjid kita penuh, benar? Kita nomor 4. Kalau saya balik sekarang, maaf para DKM, takmir, sesungguhnya sasaran kita itu nomor berapa? Nomor 3, 4. Karena nomor 1 itu sudah datang sendiri ke masjid, masuk ke masjid.
Benar? Ini yang harus kita pahami. Tapi sayangnya nomor 1 dan nomor 2 kadang-kadang rewel, ngerepoti masjid. Nomor 1, 2 kebutuhannya pasti kajian. Kenapa kebutuhannya kajian? Karena dia sudah hijrah. Otomatis kepingin ilmunya lebih banyak. Agar terjaga akidahnya, terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya. Kalau diundang kajian kayak gini, datang dia. Nomor 3, 4 diundang kajian. Enggak datang. Ada sayur, datang. Ada sarapan. Ini harus kita pahami. Maka saya akan bilang, ya, nyun sewu para takmir, sesungguhnya target panjenengan malah nomor 3, 4. Dan sesungguhnya nomor 1, 2 ojo rewel, malah harus bantu takmir bawa 3, 4 ke sini. Tuh. Paham? Itu. Awas, terakhir saya bertanya ya, jangan gondok ya. Nomor 3, 4 ada nggak di rumah panjenengan? Apakah itu pasangan hidup panjenengan? Apakah itu anak panjenengan? Maka fokus dari mereka dulu supaya datang ke masjid. Yang paling penting nomor 1 sama nomor 2 ojo rewel. Ustadznya itu ngono-ngono. Astagfirullah, gitu ya. Atau apalagi gitu. Enggak, malah harusnya kita support masjid. Karena pekerjaan takmir ini enggak mudah. Seperti megang bara api. Kan mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan keluarga, pribadi. Ya, kadang-kadang mereka harus korbankan itu semua. Gitu. Padahal aslinya nomor 3, 4 itulah sasarannya. Maka kalau di tempat saya buat seperti ini. Nah, jadi kalau 1, 2 kan kebutuhannya kajian kan. Nomor 3, 4 saya buat ada acara bekam, acara sayur, acara apa, perawatan jenazah. Akhirnya datang semua 3, 4 kalau di tempat saya. Gitu. Kalau nomor 1, 2 pasti butuhnya kajian. Karena dia sudah takut mati soalnya. Kalau 3, 4 belum takut mati. Makaten jawabnya. Terus semangat panjenengan. Ya. Maka saya sampaikan nomor 1 kita beruntung. Termasuk kita ini beruntung. Karena apa? Ini hadiah Allah. Membuat kita senang ke masjid, bahkan berani ngurus masjid. Ini hadiah istimewa. Tapi jangan lupa, di luar sana 3, 4 sangat banyak. Dan kadang-kadang juga di dalam rumah kita. Saya nyun sewu, sampai-sampai hari Jumat saya nggak mau terima ceramah Jumat. Hanya karena sepele, ayah saya umur 85. Kerjaan saya setiap sholat Jumat nuntun ayah ke masjid. Karena saya nggak mau ayah saya menjadi bagian nomor 3 dan 4. Itu Pak. Umurnya 85. Kemarin kan saya sudah pergi. Saya kan berangkat hari Rebo kemarin keliling ini. Otomatis Jumat kemarin saya nggak bisa nemani beliau. Saya utus santri saya untuk nemani beliau ke masjid. Nah, jawaban ayah saya, awakku ra enak Aduh. Kalau santri kan nggak bisa maksa. Kalau anak, ayo kita tuh Jumatan. Ya itu loh. 3, 4 ada dalam rumah kita. Jangan sampai 3, 4 itu nggak kita layani agar dia ke masjid. Nah itu. Saya sering bilang, gimana sih nyuruh anak-anak ke masjid? Aslinya gampang Pak. Anak-anak itu kan sukanya makan. Maka kalau ke masjid diberi. Tapi cara ngasih makannya jangan seperti ini Pak. Ya, jangan seperti ini. Ini cara makannya orang-orang tua-tua. Kalau anak-anak ada di sini, begitu lihat ini langsung, kapan manganira suwine mek direk narep tok gitu. Pikirannya gitu anak-anak. Nah itu. Nah, nanti kita bahas di sesi anak-anak ya.
Itu anak-anak beda pendekatannya. Anak-anak itu disebut, oh ini Pak, ini ada, alhamdulillah ada videonya ayah saya. Ini Pak. Nah ini. Saya gandeng Pak setiap hari Jumat ke masjid. Kenapa? Beliau 34 kalau nggak saya gandeng. Padahal hari Jumat, sekalipun usianya udah 85, kan tetap wajib. Umi Maktum yang buta saja wajib ke masjid. Oh, Masya Allah. Tapi sering nangis ya Pak kalau gandeng. Saya berdoa semoga kesempatan ini terus terjadi. Mendingan gandeng terus saya. Ya. Terakhir Pak, supaya panjenengan merasakan masjid ini nikmat, maka niatkan sekalian. Niatkan sekalian panjenengan, masjid ini digunakan untuk menjaga cucu-cucu panjenengan. Jangan hanya panjenengan pribadi. Itu saya sering bahasnya seperti ini. Nah, gambarnya. Kalau anak muda ke masjid, itu tujuannya berkarir. Supaya anak muda mau ke masjid, ya panjenengan harus menyiapkan uang. Terutama dalam arti uang saku, uang gaji, makanan, dan sebagainya. Otomatis anak muda datang. Itu yang saya lakukan di tempat saya. Anak muda kalau mau nginep di tempat saya, 1 bulan saya kasih 500.000 Pak. Uang 500.000 itu murah Pak. Kalau seandainya itu anak panjenengan ya. Karena lebih mahal akidahnya dia yang nanti menjadi biru walidain buat kita. Benar? Anak yang soleh. Dan otomatis menjadi amaliyah kita. Sering saya bilang begitu, Pak, titipkan anak panjenengan ke sini, kalau bisa uangnya dari panjenengan. Saya bilang begitu. Buat dia anak ini di masjid kita ini, uangnya dari panjenengan. Jangan uangnya dari nggak mengganggu masjid. Begitu caranya. Nah ini contohnya sampai saya buatkan dapur macam-macam. Masya Allah Pak. Anak muda kan senengannya dapur ya. Saya buatkan dapur. Masjid harus ada dapurnya Pak sekarang. Nah ini dapurnya seperti ini. Nah ini dapurnya masjid saya. Nah ini anak-anak masak gini. Supaya anak muda datang. Dapurnya nggak usah gede-gede. Kecil aja. Tapi berasnya lengkapi ya. Itu aja beras ini. Seneng dia. Awalnya kan gara-gara masak, tapi ketika adzan harus sholat. Mereka anak muda itu unik Pak, nggak mau sholat, nggak mau dikasih meja makan, malah senengannya ndelosor di bawah, sampai rice cookernya di bawah. Ini anak muda nanti kita bahas Pak di jam 8 nanti. Ya, agar panjenengan mengenal anak muda. Anak muda hari ini berbeda dengan zaman kita. Disebutnya anak muda sekarang adalah Gen Z. Sedangkan kita yang sepuh-sepuh ini disebutnya Gen X. Nah, panjenengan ini rata-rata yang kelahiran tahun 65-80 Gen X. Nah, ya, saya Gen X juga. Sedangkan anak panjenengan yang usianya 12-27 disebut Gen Z. Nah, ini pembagian. Otomatis cara pegang HP pun beda. Ya, itu panjenengan pakai HP jadul yang Nokia dulu nggak masalah. Tapi anak sekarang nggak bisa. Nanti kita bahas di jam 8. Jam 8? Ya. Matur sumanuwun. Kalau ada pertanyaan lagi monggo. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya jawabannya apa yang telah disampaikan kita bisa amalkan nih, ya. Mudah-mudahan masjid, mushola yang ada di lingkungan RW 7 khususnya bisa menerapkan apa yang disampaikan tadi. Hadirin jamaah sekalian, karena waktu hampir jam 7, maka sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Mushola Al-Hidayah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Nandi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SQMA. Yang sama-sama kita hormati tamu kita, narasumber kita yaitu Al-Ustadz Dedi Wahyudi dari Malang beserta istri. Yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Ranting Sengesawa Bapak Ustadz Abdul Razak. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Arafah Bapak Rahmat Haji Wiguna beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, para alim ulama, Bapak Ketua RW kita, Bapak LMK kita, ada Ustadz Ari Bazuri, Ustadz Supirno, Bapak Ustadz Muhammad Rafiq, dan imam kita Ustadz Abdul Ghafur Galvani Al-Hafiz, para tokoh masyarakat, dan tidak lupa juga yang kami hormati Ketua RT kita, Bapak RT Suparno, dan sama-sama kita hormati para takmir DKM Musholah Masjid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para remaja, para seluruh jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengira rasa hormat dan takzim saya. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang penuh kecerahan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat syahadat wal afiyah, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa datang di Musholah Al-Hidayah ini dalam rangka menuntut thalibul ilmi dan juga dalam rangka kita mendengarkan narasumber kita bahwa pentingnya kita memakmurkan musholah. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan atas nama DKM Musholah Al-Hidayah di Musholah Al-Hidayah ini, dan juga atas nama DKM Musholah Al-Hidayah ada beberapa maklumat akan kita sampaikan terkait dengan program-program di Musholah Al-Hidayah. Alhamdulillah kita ataupun saya di sini menduplikasi kegiatan-kegiatan dari Ustadz Dedi Wahyudi ini. Kebetulan saya tergabung di Sahabat Masjid Indonesia, masjid-masjid besar ada di situ. Saya sengaja tergabung dan saya melakukan kegiatan-kegiatan ataupun program di Musholah Al-Hidayah ini. Salah satunya Jumat Berbagi atau Jumat Berkah dan kajian subuh itu atas duplikasi dari beliau juga. Semoga kedepannya kegiatan di Musholah Al-Hidayah terus berjalan dan makin banyak orang yang berdonasi. Dan untuk selanjutnya target kita untuk Musholah peduli itu juga kita akan buat jamaah takbir yang kita kemas, yaitu anak-anak muda yang nantinya akan kita manajemen di Musholah ini. Kita akan datangi para warga untuk diberikan sedikit mungkin oleh-oleh dari musholah, entah sembako ataupun yang lain, dan kita memberikan undangan kepada masyarakat untuk sholat berjamaah, dan juga ada berbagai macam program-program lagi di musholah. Dan yang tadi baru disampaikan, kita juga membuat kencelengan semut yaitu sedekah subuh Musholah Al-Hidayah. Ini kalau Bapak Ibu yang ingin mengambil bisa ada di panitia. Tujuannya kita untuk membiasakan diri kita, keluarga kita untuk sedekah subuh seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dedi, bahwa sedekah sebaik-baiknya sedekah yaitu sedekah di waktu subuh dan sebaik-baiknya hari di waktu hari Jumat. Alhamdulillah di subuh dan hari Jumat kita sudah berjalan dan ada kajian tafsir surat Yasin bersama Ustadz Muhammad Saban Al-Hafiz. Alhamdulillah semoga terus bisa berjalan dan kedepannya semoga apa-apa yang dilakukan oleh masjid-masjid besar bisa diduplikasi di Musholah Al-Hidayah. Mungkin untuk selanjutnya kita atas nama DKM Musholah Al-Hidayah juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada jamuan tempat yang kurang berkenan, karena memang tempatnya terbatas. Jadi mohon maaf kalau masih nyempil-nyempil dikit-dikit ya, jadi agak kurang leluasa. Dan juga nanti mungkin setelah ini kita tidak ada salam-salaman, ada makanan yang sudah disiapkan panitia, bisa langsung nanti Bapak setelah ditutup dengan doa, nanti akan segera dinikmati hidangan sudah kita siapkan. Kami mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu seluruh orang-orang yang telah berjuang untuk menyediakan jamuan ini. Tujuannya kita menyambut tamu-tamu Allah di Musholah Al-Hidayah ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan lebih baik lagi dan semoga orang-orang yang telah
berdonasi dan juga berjuang dan juga menginfakkan ataupun tenaganya untuk kelancaran kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah berikan kesehatan yang paripurna untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM yang telah menyampaikan sambutan dan paparan kegiatan yang ada di Al-Hidayah. Sungguh luar biasa, Jumat berkah, Jumat sarapan pagi, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan tentunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, karena waktu sudah hampir jam 7, ini di depan saya nggak tahu ada acara apa nih. Ada acara potong tumpeng yang ulang tahun siapa? Tadi nggak dijelaskan oleh Ketua DKM. Ini habis ini kita nggak ada salam-salaman seperti biasa. Ya biasanya setelah doa kita baca doa lagi sambil bersalaman. Tapi kali ini karena di depan guru-guru kita udah ada tumpeng